Alkisah, di tepi sungai Kahayan yang megah, di jantung Kalimantan, hiduplah seorang pemuda tampan dan gagah berani bernama Suli. Ia bukan pemuda biasa. Sejak kecil, ia dikenal memiliki kekuatan luar biasa yang tak tertandingi oleh siapapun di desanya. Suli bisa mengangkat batu-batu besar dengan mudah, berlari secepat angin, dan memiliki ketangkasan yang membuatnya dihormati sekaligus disegani. Namun, di balik kekuatannya itu, tersimpan hati yang lembut dan tulus. Ia selalu menggunakan kelebihannya untuk menolong sesama, melindungi desanya dari bahaya, dan menjaga keharmonisan alam di sekitarnya. Penduduk desa sangat mencintainya dan menjadikannya sebagai panutan. Di desa seberang, hiduplah seorang gadis jelita bernama Lanting. Kecantikannya masyhur ke seluruh penjuru negeri. Rambutnya hitam legam tergerai indah, matanya bersinar laksana bintang kejora, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapa saja yang melihatnya. Lanting juga dikenal sebagai gadis yang baik hati dan berbudi pekerti luhur. Banyak pemuda dari berbagai desa datang untuk meminangnya. Namun tak seorang pun yang berhasil merebut hatinya. Hati Lanting telah lama terpaut pada Suli, pemuda perkasa yang sering ia lihat dari seberang sungai. Setiap kali Suli menunjukkan kekuatannya untuk menolong warga, hati Lanting berdebar kencang penuh kekaguman. Takdir pun mempertemukan mereka. Pada suatu perayaan panen raya, Suli dan Lanting akhirnya berkesempatan untuk berbicara. Sejak pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh subur di antara keduanya. Mereka sering bertemu di tepi sungai, berbagi cerita dan tawa, di bawah naungan pepohonan rimbun dan alunan merdu suara alam. Cinta mereka murni dan kuat, bagaikan aliran sungai Kahayan yang tak pernah berhenti mengalir. Akhirnya, Suli memberanikan diri untuk melamar Lanting. Dengan restu dari kedua belah pihak keluarga, pernikahan mereka pun dipersiapkan dengan penuh sukacita. Seluruh desa bersiap menyambut hari bahagia dua insan yang saling mencintai itu. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Kabar tentang kecantikan Lanting dan kekuatan Suli sampai ke telinga Jata, seorang raja buaya raksasa yang menguasai dasar sungai Kahayan. Jata adalah makhluk yang tamak dan kejam. Ia iri dengan kekuatan Suli dan bernafsu untuk memiliki Lanting sebagai permaisurinya. Didorong oleh keserakahannya, Jata pun menyusun rencana jahat untuk memisahkan Suli dan Lanting selamanya. Ia bersumpah akan merebut Lanting dengan cara apapun, bahkan jika harus menghancurkan kebahagiaan semua orang. Aura gelap mulai menyelimuti sungai, pertanda malapetaka akan segera tiba. Pada hari pernikahan yang telah dinanti-nantikan, saat Suli dan Lanting hendak menyeberangi sungai untuk bersatu dalam upacara sakral, Jata melancarkan serangannya. Dari kedalaman sungai, ia muncul dengan amarah yang membara. Air sungai bergolak hebat, menciptakan gelombang besar yang menghantam perahu pengantin. Dalam sekejap, Lanting yang malang terlempar dari perahu dan ditarik oleh Jata ke dalam pusaran air yang gelap. Suli yang melihat kekasihnya dalam bahaya, tanpa ragu melompat ke dalam sungai yang ganas itu. Ia berteriak memanggil nama Lanting, namun yang terdengar hanyalah tawa keji sang raja buaya yang menggema. Suli, dengan kekuatan dan keberaniannya, bertarung mati-matian melawan Jata di dasar sungai. Pertarungan mereka begitu dahsyat, membuat air sungai bergetar dan warnanya berubah menjadi keruh. Suli mengerahkan seluruh tenaganya, memukul dan melawan cengkraman Jata. Namun, sang raja buaya terlalu licik dan kuat di dalam air, yang merupakan wilayah kekuasaannya. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, tenaga Suli akhirnya terkuras habis. Dalam keadaan lemah, Jata dengan mudah mengalahkannya. Suli yang tak berdaya hanya bisa pasrah saat Jata membawanya ke hadapan Lanting yang telah ditawan. Di dasar sungai yang kelam, di istana Jata yang terbuat dari lumpur dan tulang belulang, Lanting hanya bisa menangis melihat Suli yang tak berdaya. Jata tertawa penuh kemenangan. Ia memberikan pilihan yang kejam kepada Suli, menyerahkan Lanting untuk menjadi istrinya, atau mereka berdua akan dikutuk menjadi batu selamanya. Hati Suli hancur berkeping-keping. Ia tidak akan pernah sanggup menyerahkan Lanting kepada makhluk sejahat Jata. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Suli memeluk Lanting dengan erat. Ia menatap mata kekasihnya dan berkata bahwa cinta mereka abadi, dan mereka akan bersama selamanya. Dalam wujud apapun, aku lebih baik menjadi batu bersamamu, daripada hidup tanpamu, bisik Suli. Lanting mengangguk dalam tangis, setuju dengan keputusan kekasihnya. Mereka memilih untuk bersama dalam keabadian, daripada terpisah oleh kejahatan. Melihat keteguhan cinta mereka, Jata murka bukan main. Dengan kekuatan sihirnya yang gelap, ia pun mengutuk Suli dan Lanting. Perlahan tapi pasti, tubuh mereka mulai mengeras. Dari ujung kaki hingga kepala, mereka berubah menjadi batu. Namun, bahkan dalam wujud batu pun, mereka tetap dalam posisi berpelukan. Sebuah simbol cinta sejati yang tak terkalahkan oleh kejahatan dan waktu. Kini, di tepi sungai Kahayan,
berdirilah sebuah batu raksasa yang menjulang tinggi. Batu itulah perwujudan Suli dan Lanting yang bersatu dalam keabadian. Masyarakat setempat menamainya Batu Suli. Konon, pada malam-malam tertentu, masih terdengar isak tangis pilu dari arah batu itu, suara Lanting yang meratapi nasibnya. Batu Suli menjadi pengingat abadi tentang kekuatan cinta sejati, pengorbanan, dan keberanian melawan kejahatan. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya masyarakat Dayak di Kalimantan. Sebuah kisah tragis namun indah, tentang cinta yang lebih kuat dari kehidupan itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya.